intinya dari dalam negeri belum ada penghargaan. Negara-negara lain sudah memberikan apresiasi, sementara kita seolah-olah menutup mata terkait dengan prestasi Faiz Arsyad ini. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kita didengar oleh Pak Presiden Jokowi, Amin. didengar juga oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, didengar juga oleh Pak Wali Kota, Pak Rahmat Effendi, ini ya. Karena ini anak kita Faiz Arsyad ini luar biasa. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita, dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa, terangi jiwa, terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bang Haka. Dan siang hari ini, alhamdulillah kita akan kedatangan seorang tamu istimewa, seorang mahasiswa yang baru saja mendapatkan 7 medali emas di 3 benua. Dan bangganya lagi, mahasiswa ini adalah seorang yang dilahirkan di Kota Bekasi, alias putra daerah. Insya Allah siang hari ini kita akan bincang-bincang dengan tamu kita. Beliau adalah Faiz Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Faiz ya? Alhamdulillah sehat Pak. Faiz, ini luar biasa ya. Beberapa hari belakangan ini saya sempat membaca beberapa media. Di situ banyak sekali yang mengangkat terkait dengan keberhasilan Faiz memperoleh medali emas di 7 negara. Ini ceritanya bagaimana Faiz ini? Bisa disampaikan kepada kita ini dan teman-teman Bang Haka yang ada. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Faiz Arsyad. Ya, saya orang Bekasi, tepatnya tinggalnya di Pejuang Jaya, Medan Satria. Terus bercerita berkaitan dengan prestasi yang telah saya dapatkan, yaitu mendapatkan medali emas, grand prize dan penghargaan platinum di 7 negara di benua Eropa, Amerika dan Afrika gitu. Itu berasal dari hasil penemuan saya, yaitu menemukan inovasi kopi kulit mangga. Dan ketika menemukan inovasi kopi kulit mangga itu, pada akhirnya saya lombakan pada tingkat internasional. Nah, sebentar Faiz ya. Jadi medali emas ini dari temuan dari kopi dan kulit mangga. Iya. Wah, ini menarik ya. Jadi Karena kan seperti itu. sebentar, kopi ini kan menjadi suatu yang tren baru di masyarakat hari ini ya. Karena banyaknya kita lihat kedai-kedai kopi hampir di sepanjang jalan ini. Ini yang memulai temuan ini seperti apa sesungguhnya? Oke, jadi penemuan itu memang awalnya itu berawal dari ide saya. Jadi pada dasarnya bahwa kan yang namanya inovasi itu lahir dari adanya masalah dan lahir dari adanya peluang. Iya. Nah, ketika ada masalah dan peluang, kemudian akan lahirlah sebuah inovasi. Nah, kemudian berkaitan dengan inovasi kopi kulit mangga ini, itu berangkat dari permasalahan yang ada. Sekarang kita semua tahu bahwa Indonesia itu kan adalah negara keempat penghasil mangga terbesar di dunia. Nomor 4 ya? Nomor 4. Dan kemudian Jawa Timur itu adalah provinsi dengan penghasil mangga terbesar di Indonesia. Baik. Nah, karena kebetulan saya ini adalah mahasiswa di Universitas Brawijaya yang ada di Provinsi Jawa Timur, jadi kurang lebih saya paham tentang bagaimana kondisi wilayah dan geografis serta sumber daya alam yang ada di sana. Oke, jadi awalnya ini merupakan tugas dari kampus begitu atau seperti apa? Bukan, ini lahir dari kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi. Jadi kesadaran untuk bisa membanggakan Indonesia. Baik, lewat temuan kopi tadi ya? Dan kemudian dilombakan pada tingkat internasional. Baik. Seperti itu. Nah, sebelum dilombakan, ini tahapannya seperti apa nih? Terkait dengan, tadi dikaitkan dengan kulit mangga ya? Kulit mangga, Kenapa ya. mesti kulit mangga ini? Nah, jadi tadi berangkat dari permasalahan yang ada Ya. karena tingginya produksi mangga sehingga kan akan menghasilkan yang namanya limbah kulit mangga. Kemudian dari adanya peluang kopi yang memang coffee shop itu kan sekarang sudah menyebar di berbagai macam Betul, daerah, sudah iya. makin banyak, sudah makin menjamur.
Nah, dari adanya masalah dan peluang, akhirnya lahirlah yang namanya inovasi kopi kulit mangga ini. Iya, iya. Nah, kemudian inovasi kulit mangga ini kita lombakan pada tingkat internasional. Nah, kalau di internasional itu namanya Mango Peels Coffee Iya, atau iya. Masco. Oke, Nah, oke. awal mulanya karena memang event kompetisi ini diadakan setiap tahun, karena dapat informasi, akhirnya kita ikutkan. Dan itu pun juga serta-merta langsung diikutkan pada level internasional. Ya, sebentar Pak Is ya. Ini menarik sekali ya. Ini yang memulai munculnya inspirasi ya kulit mangga. Ini dikaji dulu nggak sebelum kemudian dipadukan dengan kopi ini? Sebelum itu diracik gitu ya? Ya. Gimana awalnya deh? Ya, jadi karena kita ingin menciptakan sebuah produk inovasi yang berkualitas, oleh sebab itu makanya tidak serta-merta langsung menghasilkan. Iya. Otomatis harus ada penelitian-penelitian terlebih dahulu. Sebelumnya ada penelitian berarti Pasti ya? ada. Nah, penelitian yang dilakukan itu berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan. Jadi kita ambil teori-teori, sumber dan datanya itu dari jurnal internasional yang diambil dari Scopus misalkan, terus dari jurnal nasional, internet, buku-buku dan berbagai macam sumber yang lainnya. Iya. Hingga akhirnya setelah diambil gitu ya, akhirnya ditemukanlah bahwa ternyata kulit mangga itu memiliki berbagai macam khasiat. Karena memang memiliki antioksidan, flavonoid, karotenoid, kemudian AHA, vitamin C dan E. Oh luar biasa Nah, ya itu ternyata ya. banyak kandungannya. Itu semua kulit mangga apa kulit mangga tadi podang aja tuh? Kulit mangga secara umum. Secara umum ya. sebenarnya. Nah, kemudian dari adanya kandungan itu bisa berfungsi sebagai anti kanker, anti diabetes, anti kolesterol dan juga menurunkan resiko penyakit jantung. Artinya ketika kopi dipadukan kulit mangga yang tadi sudah kombinasikan, juga punya manfaat yang tadi disebutkan itu. Iya, tetap punya manfaat yang sama. Dan akhirnya ketika berpikir oh ternyata manfaatnya tuh banyak banget. Kenapa nggak coba kita angkat? Kenapa nggak coba kita manfaatkan dan kita padukan dengan minuman yang memang sedang hits di anak muda sekarang ini, yaitu kopi. Oke Pak Is, ini kan menarik sekali ya. Ini saya kira sangat menginspirasi ya buat anak-anak muda kita ya. Iya. Saya minta tolong diceritakan gitu ya. Mulai dari temuan ini, kemudian dilombakan tahap apa, sampai kemudian ini diakui oleh 7 negara gitu ya. Kemudian Pak Is mendapatkan medali emas. Seperti apa sih tahapan-tahapannya? Dan ini yang penting saya kira proses pembelajaran yang nanti bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda kita Iya, gitu. bener banget. Jadi Iya. awal mulanya itu, pertama kali itu memang berawal dari niat. Iya. Niat sebagai anak muda Indonesia yang ingin membanggakan Indonesia, yang ingin membuktikan bahwa anak-anak muda Indonesia dan negara Indonesia itu memang punya potensi yang luar biasa, punya anak-anak muda yang berkualitas, dan ingin kita buktikan dengan cara kita bersaing dengan berbagai macam anak muda dari berbagai negara. Nah, akhirnya berawal dari niat tersebut, ya, berangkat dari niat tersebut, akhirnya coba kita ikut sertakan ke dalam inovasi, lomba inovasi pada level internasional. Dan memang lomba inovasi ini hampir tiap tahun diadakan. Tinggal bagaimana kita berusaha untuk terus mencari informasi secara detail dan secara berkala. Akhirnya didapatkanlah ya berbagai macam info tentang lomba inovasi tingkat internasional. Jadi ini mewakili kampus Brawijaya atau seperti apa nih? Mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia ya, Mewakili Indonesia. bukan kampus ya. Bukan kampus. Oh luar biasa. Jadi nanti karena mewakili Indonesia, tapi nanti tetap di piagam penghargaan itu ada titel dari Universitas Brawijaya. Oke, kayak gitu. iya. Nah, jadi setelah mendapatkan informasi itu, akhirnya kita punya niat dan kita punya semangat untuk Iya. bisa ikut serta ke dalam perlombaan itu. Iya. Nah, akhirnya setelah tahu, terus paham bagaimana mekanismenya, alurnya, syaratnya dan sebagainya, mulailah dari situ kita membuat proposal terlebih dahulu. Iya. Kayak proposal penelitian berkaitan dengan inovasi. Nah, proposal itu kurang lebih disusun selama 3 sampai dengan 4 bulan. 3 sampai 4 3 bulan sampai ya. dengan 4 bulan. Jadi nggak main-main supaya Itu produknya selama juga berkualitas. penyusunan proposal itu proses kegiatan belajar mengajar masih berlangsung? Masih berlangsung. Masih ya? Masih berlangsung. Jadi belajar juga Iya. sekaligus kemudian menyusun proposal itu. Iya, Wah luar sekaligus. biasa ya. Karena memang ya itu tadi kita punya niat, kalau misalkan selama kita punya niat gitu Iya. ya. Kalau misalkan sudah diikhtiarkan, sudah diusahakan, menurut saya pasti bisa gitu. Dan di situ didukung oleh dosen semua ya. Didukung oleh dosen juga, Oh, karena oke. memang kan sering komunikasi juga. Ini Iya. kira-kira bagus nggak, cocok nggak dan sebagainya. Baik, baik. Nah, setelah pembuatan proposal itu selama 3 sampai dengan 4 bulan, ya itu kita teliti kira-kira kandungannya apa, kira-kira manfaatnya apa, terus bagus atau tidak, aman atau tidak di lambung, karena kan memang kopi ini kan sangat-sangat berkaitan dengan lambung juga kan. Iya, betul. Nah, akhirnya setelah dibuat proposal itu jadi, terus setelah itu kita masuk ke dalam tahap pembuatan. Pembuatannya pun juga nggak mudah dan terhitung lama, lumayan gitu ya. Iya. Sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Kopi kulit mangga ini itu berbahan dasar
dari kulit mangga podang khas Kabupaten Kediri dan memang cuma ada di Indonesia. Kabupaten Kediri. Khas Kabupaten Kediri dan memang cuma ada di Indonesia. Oh, Kemudian kopinya itu berasal dari kopi Arabica iya. di lereng Gunung Arjuna dan memang juga khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Oke. Nah, akhirnya ketika kita mendapatkan bahan-bahan itu, kita persiapkan, setelah itu kita mulai proses pembuatan. Nah, hal paling pertama yang harus dilakukan itu adalah kita melakukan penjemuran terhadap kulit mangga ini sampai kering. Nah, penjemurannya itu Ini proses ya? Proses mulai ya? ini udah mulai proses. Nah, kulit mangga ini itu kita bisa jemur secara langsung di bawah sinar matahari atau kita bisa keringkan melalui oven. Tapi sejauh pengalaman gitu ya, dalam proses pengeringan ini, itu yang lebih enak dan lebih berasa di kopinya itu adalah ketika kita melakukan pengeringannya itu secara langsung di bawah sinar matahari. Jadi, Sebentar, ini kulit mangganya memang khusus mangga podang saja ya? ya, kemarin itu yang diciptakan itu adalah mangga podang. Beda nggak kalau misalkan dengan harum manis atau mangga Indramayu dan sebagainya, bisa nggak? Sama aja? Sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa aja, Cuma ya? memang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap rasanya gitu. Rasa ya? Tapi terkait dengan khasiat menurut saya sama aja. Oke. Kembali lagi karena memang waktu itu kan ikut lomba inovasi. Iya. Ya memang yang dikedepankan itu adalah tentang kearifan lokal dan juga khasiatnya. Oke. Karena memang kita ngangkat tentang kearifan lokal yang memang cuma ada di Indonesia, akhirnya kita gunakanlah mangga podang yang memang khas Indonesia dan tidak ada di negara lain. Kemudian memang mangga podang ini adalah mangga yang memang lumayan diminati oleh orang-orang yang ada di luar negeri. Oh gitu ya? Saya belum pernah lihat deh. Kalau Nah. di Bekasi sini, ada nggak di Jakarta mangga podang ini? Kalau di Jakarta, Bekasi saya kurang tahu. Saya belum pernah lihat ya. Cuma memang kalau misalkan kita bicara soal cuaca, menurut saya sih cocok-cocok aja. Iya. Kan memang ada yang memang harus harus tumbuh itu di dataran tinggi, dataran rendah dan sebagainya. Betul. Tapi kayaknya kalau misalkan ditanam di Bekasi, di Jakarta itu cocok-cocok aja. Baik, Pak Isnon lanjutkan tadi ya, setelah Tentang- proses tentang dijemur, pengeringan dan semacam. Nah, setelah pengeringan itu kan sudah kering tuh. Nah, biasanya tadinya kan kulit mangga itu warnanya hijau, warnanya oranye, warnanya kuning ya kan, Iya. yang belum dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, itu kulit mangganya itu akan berubah warna menjadi hitam, menjadi agak kecoklat-coklatan. Berapa lama tadi proses itu ya? Kalau pengeringan secara langsung dari bawah sinar matahari itu kurang lebih selama 1 hari. 1 hari ya. Kalau menggunakan oven itu lumayan cepat karena memang kan kita menggunakan teknologi gitu. Nah, kemudian setelah kering itu ya warnanya berubah, terus kita sangrai. Kita sangrai di penggorengan. Nah, di sangrai itu menurut saya adalah proses yang paling penting. Kenapa? Karena ketika proses penyangraian ini, itu aroma-aroma kopinya itu mulai muncul lagi. Itu kencang banget. Berasa banget gitu ya aroma-aroma kopinya. Jadi menurut saya dalam proses pembuatan ini salah satu hal yang paling penting itu adalah penyangraian. Sebenarnya bisa aja kalau misalkan dikeringkan itu langsung diekstrak. Tapi ya nanti akan ada yang berbeda, entah itu di taste-nya atau nanti di aromanya. Iya. Nah, setelah itu kita sangrai. Sangrai itu selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. 10 sampai 10 15 sampai dengan menit. 15 menit dan itu harus terus disangrai. Yeah. Nggak bisa dibiarkan diem aja gitu. Nanti takutnya gosong dan terlalu berlebihan dan nanti akan berpengaruh terhadap taste-nya. Nah, setelah disangrai, akhirnya kita ekstrak. Nah, kita ekstrak kulit mangganya yang tadi sudah kering dan sudah disangrai itu, dan juga kita ekstrak yaitu kopinya, kopi Arabica yang dari lereng Gunung Arjuna. Nah, setelah diekstrak keduanya, kemudian kita kombinasikan. Nah, komposisinya itu yang pas ya berdasarkan yang kemarin sudah dibuat itu adalah 3 sendok makan untuk kulit mangga dan juga 1,5 sendok untuk kopi Arabica. 3 sendok. Ya, 3 sendok itu untuk kulit mangga. Kulit mangga. 1,5 itu untuk kopi 1,5 Arabica. kopi. Oh, jadi 1 dibanding 1,5 ya? Ya, 3 dibanding 1,5. 3 banding 1,5. Jadi Oke, 1 iya. banding 2 lah Oke, kayak iya. gitu. Oke. Nah, nanti setelah sudah jadi gitu ya, kemudian kita kombinasikan, dan tinggal kita packaging dan kemudian kita nikmati, kita seduh. Oh ya, luar biasa. Nah, setelah itu. Pak Is, ini terkait dengan lomba ya. Ini kan mendapatkan peraih medali emas di 7 negara ini. Ini dalam suasana COVID begini, apakah Pak Is terbang ke negara tersebut ikut lomba atau seperti apa nih proses lomba ini diadakannya dalam kondisi COVID begini? Nah, jadi sebenarnya karena memang kondisinya COVID, sebenarnya ada hal yang berpengaruh gitu ya Yeah. untuk perlombaan ini. Tapi sebenarnya kalau dalam diri saya, kalau misalnya tidak COVID kan kita bisa-bisa saja terbang ke sana, jadi Betul. senang. Yeah. Nah, tapi karena memang kondisinya seperti ini, kemudian banyak
beberapa negara di luar sana itu juga menerapkan lockdown yang kemudian tidak boleh ada orang datang dari negara lain yang masuk ke negaranya. Nah, akhirnya hampir sebagian besar atau bahkan semuanya itu dari 7 negara itu menerapkan sistem tersebut, dan akhirnya perlombaan itu dilaksanakan secara online. Jadi Online berarti lombanya ya? Semua online. Terus untuk penilaiannya seperti apa? Penilaian itu nanti, jadi setelah proses pembuatan proposal jadi, kemudian proposalnya itu kita kirimkan ya, ada abstraknya, ada definisi produknya dan sebagainya. Nah, setelah itu akan ada panggilan wawancara secara online yang nantinya diikuti oleh dewan juri yang isinya itu berasal dari guru besar, doktor dan sebagainya yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi seluruh proses itu melalui online juga ya? Semua online. Termasuk pengumuman pemenang medalinya juga? Ya, termasuk pengumuman, termasuk juga pengiriman hadiah. Oh, hadiah ya? Hadiah Wah, luar juga. biasa ini. Ini kalau boleh tahu ini apa nih? Di 7 negara ini hadiahnya ini luar biasa ini. Hadiahnya kalau macam-macam sih. Macam-macam ya? Jadi macam-macam, ada yang berbeda. Ada yang memberikan medali emas tersertifikat sama gift atau merchandise. Iya. Ada juga yang hanya memberikan sertifikat saja. Iya. Ada juga yang memberikan sertifikat, medali, uang pembinaan sama gift juga. Jadi macam-macam. Luar biasa, sahabat Bang Haka. Coba kita dengarkan ya. 7 negara yang memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ananda Faiz Arshad ini. Saya justru menanyakan nih, di dalam negeri sendiri bagaimana Faiz ini? Apakah presiden kita atau gubernur atau wali kota gitu ya sudah memberikan apa nih terkait dengan temuan Faiz yang luar biasa ini ya, bisa menaikkan citra, nama baik dan nama harum negara kita Indonesia ini? Kalau dari saya pribadi, sebenarnya sangat-sangat berharap gitu ya untuk bisa mendapatkan apresiasi, mendapatkan dukungan gitu ya dari pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia, baik itu di level pusat atau di level daerah. Karena biar bagaimanapun ini adalah anak bangsa gitu betul. yang sudah menciptakan sebuah penemuan hingga kemudian dapat diapresiasi oleh berbagai macam negara gitu ya di dunia. Dan harapannya juga seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan apresiasi, kita bisa mendapatkan dukungan. Tapi sejauh ini ya kurang lebihnya itu kita diajak ngobrol, diajak diskusi, dan ada juga yang memberikan bantuan berupa uang pembinaan dan juga berupa sertifikat penghargaan sebagai pemuda berprestasi pada tingkat internasional. Jadi intinya dari dalam negeri belum ada penghargaan? Ada, tapi tidak semuanya. Oh, tidak semuanya nih? Rata-rata baru Wah, sebagian ini besar. mudah-mudahan ini bincang-bincang kita didengar oleh Pak Presiden Jokowi, Amin. didengar juga oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, didengar juga oleh Pak Wali Kota Pak Rahmat Effendi ini ya. Karena ini anak kita Faiz Arshad ini luar biasa. Negara-negara lain sudah memberikan apresiasi, sementara kita seolah-olah menutup mata terkait dengan prestasi Faiz Arshad ini. Baik, tapi walaupun tidak mendapat penghargaan Faiz ya, tetap semangat ya dalam terus memajukan negara ini lewat temuan-temuan yang nanti akan lebih luar biasa lagi. Nah, sedikit saya ingin menanyakan ini gimana latar belakang Faiz ini seperti apa, kok bisa tertarik dengan temuan kopi dicampur dengan kulit mangga ya? Sungguhnya latar belakangnya seperti apa ini Faiz? Oke. Kalau bicara tentang latar belakang, sebenarnya kan saya itu kuliah di Universitas Brawijaya. Iya, jurusan apa tadi? Nah, di jurusannya itu kebetulan juga linier dengan penemuan yang telah saya temukan itu, yaitu kopi kulit mangga. Iya. Jadi saya berkuliah itu di jurusan agribisnis di Fakultas Pertanian. Agrobisnis Fakultas Pertanian. Oke. Nah, jadi karena memang penemuan saya itu adalah kopi kulit mangga dan itu memang berkaitan dengan dunia pertanian, jadi saya rasa linier dari pendidikan, latar belakang pendidikan saya. Dulu waktu SMA di mana? SMA di 89 Jakarta. Oh, Jakarta. SMP? Ya, SMP di 146 Jakarta. Jakarta juga. SD? SD di Pejuang 7 Bekasi. 7 Juang Bekasi. Oh, iya, baik. Kayak gitu. Jadi memang sejak kecil orang tua, bapak ibu sangat mendukung ya? Sejauh ini kalau dari orang tua itu pasti mendukung apapun yang baik, apapun yang positif, apapun yang nantinya akan berguna untuk diri saya di masa depan, orang tua itu pasti mendukung saya. Terus saya pengen tahu nih bagaimana respon ibu dan bapak ya setelah Faiz Arshad mendapatkan penghargaan ini dari mancanegara ini. Apa komentar teman-teman, khususnya ayah bunda lah di rumah? Kalau ditanya respon dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, itu pasti senang ya. Senang ya? Bangga, karena
anak yang dilahirkannya gitu ya, itu bisa membanggakan Indonesia. Iya. Kemudian saya juga beberapa waktu lalu kan juga bertemu dengan beberapa pemangku kepentingan juga. Kemudian pada saat bertemu itu juga saya sering mengajak ibu saya untuk kemudian saya perkenalkan kepada pemangku kepentingan gitu. Nah akhirnya dari situlah ibu saya juga semakin bangga, senang, dan juga bisa kenal juga dengan berbagai macam orang, dan mudah-mudahan bisa terus diberikan dukungan lah, support dan sebagainya. Dan memang satu hal penting gitu ya, pada saat saya kecil gitu ya, orang tua saya itu selalu pesan kepada saya bahwa dimanapun saya berada gitu ya, kemudian berkuliah atau bersekolah dimanapun saya, pesannya cuma satu, apa? Jadilah orang yang selalu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Wah, luar Kayak biasa. gitu. Terus kalau misalkan memang kita ada di tempat gelap, berusahalah untuk bisa jadi secercah cahaya yang mampu menerangi semuanya. Ya, Dan seperti itu- lilin lah. Ya, seperti lilin. Dan itu yang selalu saya pegang dimanapun, hingga akhirnya saya bisa terus aktif, bisa berprestasi, dan juga bisa membanggakan Indonesia. Baik. Baik, Faiz, ini waktu tidak terasa ya, luar biasa. Kita sudah mendapatkan satu pencerahan yang kita dapatkan ternyata terkait dengan kopi ini luar biasa ya, banyak sekali jenis-jenisnya. Dan mudah-mudahan kopi yang tadi sudah dijelaskan oleh Faiz ini bisa berkembang Amin. menjadi kopi yang cukup diminati oleh masyarakat ya. Amin. Sehingga dengan demikian akan terangkat UMKM yang ada di negara kita, khususnya di Kota Bekasi lebih khusus lagi. Sahabat Bahaka, demikianlah bincang-bincang kita dengan Faiz, dan ternyata bahwa keberhasilan itu bisa dicapai oleh siapapun dengan syarat pertama harus ada kesungguhan. Yang kedua, keberhasilan tidak bisa dicapai dengan serta-merta, dan tentu yang paling penting juga adalah doa orang tua. Mudah-mudahan perbincangan singkat siang hari ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh anak bangsa sehingga mereka bisa mengangkat nama baik dan nama harum bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Mais ya. Sama-sama. Jumpa lagi ya nanti ya. Iya, Ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.